Pertama-tama saya persembahkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini dan beribadahkan kepada Tuhan. Walaupun kita masih harus beribadah secara online, tapi saya katakan Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa menjangkau dan menolong kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saya tidak banyak komentar. Kita langsung pada pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saya ulangi sekali lagi, Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, khotbah ini saya beri tema berjaga-jaga sebagai hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Ya, berjaga-jagalah sebagai hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Diambil dari ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya, saya kembali melanjutkan seri khotbah berjaga-jagalah, ya. Seri khotbah berjaga-jagalah. Tema pertama, berjaga-jagalah karena Tuhan datang segera seperti pencuri. Itu tema pertama yang saya sampaikan dalam seri khotbah ini. Berjaga-jagalah karena Tuhan datang segera, karena Tuhan datang seperti pencuri, karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan datang menghukum dunia ini, seperti ketika dia menghukum dunia ini dengan air bah, atau seperti ketika dia menghukum Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Itu alasan kita berjaga-jaga, saudara. Nah, saudara kekasih Tuhan, dari kebenaran-kebenaran yang kita baca dan dengan fakta-fakta yang terjadi, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Seperti yang saya pernah sampaikan dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Matius 24 ayat 14 menegaskan di sana, kalau Injil kerajaan sudah diberitakan kepada segala bangsa dan telah menjadi kesaksian bagi segala bangsa, itu berarti waktu Tuhan untuk datang kembali sudah dekat. Nah, karena itu berjaga-jagalah. Tema yang kedua yang saya telah sampaikan adalah berjaga-jagalah seperti Nuh. Tema yang ketiga adalah berjaga-jagalah di segala tempat dan di segala pekerjaan. Itu yang saya sampaikan minggu lalu. Hanya sayang sekali kami tidak bisa upload, ya, karena masalah teknis. Nah, saudara kekasih Tuhan, hari ini, pagi ini, berjaga-jagalah sebagai hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Sebenarnya perumpamaan ini adalah bercerita tentang Tuhan Yesus
dan orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan itu akan datang, berarti Yesus ini dimaksudkan Tuhan Yesus pergi dan akan datang kembali dan akan menemukan hamba-hambanya. Hamba-hamba yang baik pasti mendapatkan pahala atau upah, dan hamba-hamba yang tidak baik pasti mendapatkan hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada 3 poin penting dalam perumpamaan ini yang perlu kita pahami dan kita lakukan. Sekali lagi, ada 3 poin penting dalam perumpamaan ini yang perlu kita pahami dan kita lakukan. Poin pertama adalah pengertian hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Apa arti hamba Tuhan yang setia dan bijaksana? Hamba Tuhan berarti orang itu dimiliki oleh Tuhan. Karena memang hamba itu tidak memiliki dirinya sendiri, tapi hamba itu dimiliki oleh Tuhannya. Baik dirinya sendiri, istrinya, anak-anaknya, tenaganya, waktunya, kemampuannya, semuanya milik Tuhan. Nah, kalau dikatakan hamba Tuhan, maka berarti milik Tuhan. Kenapa? Sebenarnya semua manusia adalah milik Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan semua manusia. Semua malaikat adalah milik Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan semua malaikat. Karena itu semua manusia adalah hamba Tuhan. Semua malaikat adalah hamba Tuhan. Dan tugas hamba adalah menyenangkan Tuhannya. Sekali lagi, tugas hamba adalah menyenangkan Tuhannya. Nah, kalau kita adalah hamba Tuhan, tugas kita menyenangkan Tuhan. Seluruh potensi yang ada pada kita, tenaga kita, pikiran kita, kekuatan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, kekayaan yang ada pada kita, semuanya adalah milik Tuhan yang harus kita gunakan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, itulah hamba Tuhan. Lalu setia dia tetap taat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dimanapun berada, kapanpun, dalam segala waktu, dalam segala situasi. Dia tetap taat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Itu hamba Tuhan yang setia. Kalau dia hamba manusia, dia hamba manusia yang setia. Kalau dia hamba Tuhan yang setia. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan kasih dilakukan dengan taat kapanpun. Nah, bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Bijaksana artinya menggunakan akal budinya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Berarti orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman itu bisa bijaksana. Itu lawan dengan orang bodoh. Orang bodoh tidak bisa bijaksana karena dia tidak punya pengetahuan dan pengalaman. Bijaksana berarti ya arif, ya tajam pikirannya. Bijaksana berarti pandai dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan. Ya, itulah arti daripada hamba Tuhan yang bijaksana. Dan saya berdoa kiranya semua yang mendengar khotbah ini semua jadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Poin yang kedua ialah hamba Tuhan yang setia melaksanakan tugas dengan baik. Hamba Tuhan yang setia melaksanakan tugas dengan baik. Ayat 45. Ayat 45 berkata begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Hamba yang setia ini, hamba yang bijaksana ini diberikan tugas dan tanggung jawab khusus memberi
makan kepada hamba-hamba yang lain. Sekali lagi, hamba yang setia dan bijaksana ini diberi tugas khusus memberi makan kepada hamba-hamba yang lain. Mungkin hamba yang lain tugasnya menjaga ternak tuan, tugasnya menjaga kebun anggur tuan, menjaga sawah tuan, menjaga rumah tuan, menjaga toko tuan, dan usaha yang lain milik tuannya. Tapi khusus hamba yang satu ini, tugasnya adalah memberi makan kepada semua hamba-hamba yang lain. Dan ini adalah tugas amat penting dan sangat penting, saudara. Karena kalau orang tidak makan pasti mati kalau tidak makan dalam waktu yang lama. Jadi makanan ini menentukan orang. Kalau tidak makan pasti mati. Kalau makan bisa hidup. Jadi tugas hamba yang satu ini luar biasa pentingnya. Siapa? Hamba yang menjaga kebun, menjaga ternak, menjaga sawah, menjaga perusahaan, menjaga rumah. Kalau tidak makan mereka akan mati. Nah saudara, karena itu tugasnya dia amat dan sangat penting, saudara. Nah saudara, mari kita lihat satu persatu hamba-hamba yang diberi tugas untuk memberi makan atau diberi tugas untuk memelihara, supaya kita tahu bahwa tugas ini adalah tugas amat penting dan menentukan yang Tuhan percayakan pada kita. Memberi makan, saudara, ada dua yang diberikan kepada hamba ini. Satu, diberi tugas. Kedua, diberi wewenang menggunakan kekayaan tuannya untuk bisa memberi makan kepada hamba-hamba yang lain. Ini hebatnya di situ, saudara. Saya harap Anda ada di salah satu di hamba yang diberi tugas memberi makan ini. Sekali lagi, ada dua hal yang diberikan tuannya kepada hamba ini, yaitu tugas memberi makan, tapi hak menggunakan kekayaan tuannya untuk bisa digunakan memberi makan kepada hamba-hamba yang lain. Dengarkan satu persatu, siapa tahu Anda ada di dalamnya. Poin pertama, bagian pertama dari poin kedua ini adalah para pendeta adalah hamba Tuhan yang ditugaskan memelihara rohani jemaat. Dengar para pendeta, temanku, sahabatku, kita dipanggil dan ditugaskan memelihara rohani jemaat. Kita dipanggil dan ditugaskan memberi makanan rohani kepada jemaat. Sebab kalau jemaat tidak makan makanan rohani, maka mereka mati rohani. Dan kalau mereka mati rohani, mereka tidak punya hak atas janji-janji Tuhan, baik janji di dunia ini maupun janji di dunia yang akan datang. Karena itu penting, teman-teman, para hamba Tuhan, termasuk saya, kita paham dan mengerti tugas dan tanggung jawab kita ini. Memberi makan kepada jemaat Tuhan, memberi makan rohani. Itu sebabnya para hamba Tuhan, pada gembala sidang lebih khusus, harus terus-menerus menggali kekayaan makanan rohani dari firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa kita belajar dari firman Tuhan. Sebab jika kita tidak mengambil kekayaan Tuhan dari firman-Nya, bagaimana kita bisa memberi makanan rohani kepada jemaat? Hanya kalau kita mengambil kekayaan Tuhan dari firman-Nya, kita bisa memberi makanan rohani kepada jemaat, sehingga jemaat itu bisa hidup secara rohani. Memang kalau ada berkat, kita juga bisa beri berkat materi. Kalau ada, kalau tidak ada, tapi tugas utama kita adalah berkat rohani, saudara. Puji Tuhan, kami Jemaat Patas, saya baru-baru menggerakkan jemaat yang ada berkat untuk mengumpulkan beras, dan akan dibagi, dan sudah sebagian dibagi kepada jemaat yang membutuhkan. Itu bagian, tapi utama tugas hamba Tuhan, tugas gembala sidang adalah memberi makanan rohani kepada jemaat. Lalu bagaimana dengan jemaat? Dalam hal ini jemaat harus siap, punya rasa lapar dan haus akan makanan rohani, supaya rohaninya kuat, supaya rohaninya hidup, sehingga mampu menghadapi semua tantangan dan godaan dunia ini.
supaya dia bisa dikategorikan orang-orang yang memiliki hak mewarisi janji-janji Tuhan, baik janji untuk hidup di dunia ini maupun janji untuk hidup yang akan datang. Karena itu betapa penting, tak habis-habis saya bersyukur buat Tuhan. Dari semalam, dari kemarin sampai pagi ini saya berkata, Tuhan, saya bersyukur karena saya salah satu dari antara sekian hamba-Mu yang Kau percayakan memberi makanan rohani kepada hamba-hamba-Mu yang lain. Itu sebabnya saya hampir tidak pernah melewatkan satu hari tanpa belajar firman Tuhan. Dan ketika jemaat Ephatha tidak bisa beribadah bersama, saya buat renungan setiap hari Selasa sampai Jumat untuk mengisi doa-doa di rumah, menggantikan ibadah bersama yang telah ditiadakan. Dan saya bersyukur karena jemaat Ephatha diberkati dengan renungan. Ya, juga orang-orang di luar Ephatha banyak yang diberkati dengan renungan itu. Karena itu panggilan kita sebagai hamba Tuhan, ambil kekayaan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan berikan makanan rohani yang segar kepada jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan mesti siap makan makanan rohani yang segar supaya kuat dan teguh. Itu bagian pertama dari poin kedua. Bagian kedua dari poin kedua, para orang tua adalah hamba Tuhan yang ditugaskan memelihara anak-anaknya. Saudara kekasih Tuhan, jika Anda sudah jadi posisi orang tua, sudah punya anak, sudah punya cucu, Anda tidak hanya bertanggung jawab memelihara anak cucu karena mereka adalah keturunan Anda, tetapi lebih daripada itu Tuhan memberikan tugas kepada Anda untuk memelihara anak-anak. Saya sering katakan kalau saya pimpin ibadah penyerahan anak-anak itu tidak datang atas kehendaknya sendiri, tapi datang atas kehendak orang tua. Karena laki-laki menghendaki nikah dengan perempuan, maka dari hubungan itu lahirlah orang. Dan kita yang mengizinkan, kita yang menyebabkan mereka datang ke dalam dunia, kita bertanggung jawab untuk memberi mereka makan, untuk memelihara. Kita diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara mereka. Kalau mereka mati kelaparan, maka kita yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu orang-orang tua, jangan pernah biarkan anakmu mati kelaparan. Jangan pernah engkau senang kalau melihat anakmu kekurangan. Jangan pernah engkau senang kalau melihat anakmu telanjang. Jangan pernah senang kalau melihat anakmu terbengkalai. Tanggung jawabmu, jangan harapkan orang lain. Andalah yang bertanggung jawab. Anda sebagai ayah bertanggung jawab. Anda sebagai mama bertanggung jawab. Dan jika Anda sudah kakek dan nenek tapi masih kuat juga bertanggung jawab. Karena itu khusus jemaat Ephatha, saya himbau dan atas nama Tuhan, jangan ada satu ayah di antara Ephatha, jangan ada satu ibu di antara jemaat Ephatha yang membiarkan anak-anaknya terbengkalai. Karena itu dosa besar di hadapan Tuhan. Karena kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Dan salah satu yang dituntut Tuhan dari kita, tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Orang tua adalah hamba Tuhan yang ditugaskan memberi makan minum, memelihara anak-anaknya. Yang berikut di poin kedua ini adalah anak-anak adalah hamba Tuhan yang ditugaskan memelihara orang tua mereka. Hai anak-anak, siapapun Anda yang masih punya papa, yang masih punya mama, yang masih punya kakek, yang masih punya nenek, Anda ditugaskan Tuhan memelihara mereka. Itu tanggung jawab. Ada 3 alasan kenapa mesti kita pelihara orang tua kita. Kenapa mesti diberi mereka makan dan minum ketika mereka tidak kuat lagi mencari? Kenapa mesti dihargai? Kenapa mesti diperhatikan? Alasan pertama, karena kita lahir daripada mereka. Tuhan memakai mereka untuk menghadirkan kita di bumi ini. Alasan kedua, karena mereka sudah berupaya dengan segala tenaga dan segala kesulitan membesarkan kita sampai kita bisa jadi besar.
bisa sekolah, kita disekolahkan, sampai kita ada yang diuruskan pekerjaan, sampai dinikahkan. Betapa banyak pengorbanan orang tua. Karena itu kita wajib bukan membalas, karena tidak mungkin terbalas, tapi wajib mengungkapkan terima kasih. Yang ketiga alasannya, karena Tuhan perintahkan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, ya. 1 Timotius 5 ayat 4 dan 8. Ya, saudara Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya bacakan 1 Timotius 5 ayat 4 dan 8. Ya, dimanapun Anda berada yang masih punya papa, mama, kakek, nenek. Demikian 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Hai bapak-bapak dan ibu-ibu saudara, adakah engkau masih punya papa dan mama? Adakah engkau masih punya kakek dan nenek yang tidak mampu lagi mencari nafkah, yang tidak mampu lagi bekerja, tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya sendiri? Anda yang punya tanggung jawab untuk memberi mereka makan, Anda yang punya tanggung jawab untuk memberi mereka pakaian, Anda yang punya tanggung jawab untuk memberi mereka tempat berbaring. Ya, harus balas budi. Ayat 8. Dengar ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau Anda tidak peduli dengan papa dan mama Anda, kalau Anda tidak peduli dengan kakek nenek Anda yang sudah tidak bisa berdaya, Anda dikatakan Alkitab murtad. Murtad, ya. Ini Alkitab berkata murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, tapi dia peliharakan bapa dan mamanya, dia peliharakan kakek neneknya, lebih baik menurut ayat ini daripada orang yang beriman tapi tidak peduli dengan keluarga. Jadi itu anak-anak yang masih punya orang tua, yang punya papa, mama, kakek, nenek, Anda ditugaskan Tuhan untuk memelihara mereka. Ya, karena mereka sudah berjasa. Ya, karena itu ya harus melaksanakan tugas ini. Yang berikut adalah saya berpikir dan berpendapat para guru adalah hamba Tuhan yang ditugaskan memberi makanan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Ya. Para guru adalah hamba Tuhan yang ditugaskan untuk memberi makanan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, makanan pikiran, makanan otak, saudara-saudara. Kenapa saudara? Saya berpikir ini penting sekali. Sebab kalau anak-anak kita tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya keahlian kerja, maka mereka tidak bisa punya akal budi, tidak punya kemampuan, dan itu sebabnya mereka akan susah. Coba perhatikan saudara-saudara, kalau Anda memperhatikan dunia ini, di mana negara-negara yang rakyatnya semua tidak memiliki pengetahuan, mereka miskin sekali, walaupun alam mereka kaya. Orang lain yang mengeruk kekayaan mereka, karena mereka tidak punya kemampuan mengolah kekayaan alam mereka. Karena itu para guru adalah hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan memberikan pengetahuannya kepada murid-murid, supaya murid-murid itu menjadi orang yang cerdas, yang pandai, yang punya pengetahuan, yang punya pengalaman. Nah, sehingga pada gilirannya menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang mampu. Ya, yang berikut, ya, para pimpinan perusahaan adalah hamba Tuhan yang ditugaskan memelihara karyawan-karyawannya. Bapak Ibu Saudara, para pemimpin perusahaan, jangan Anda hanya berpikir cari keuntungan dengan tenaga karyawan Anda. Anda harus berpikir tentang kesejahteraan karyawan Anda. Ya, jangan hanya memeras tenaganya,
lalu kasih gaji serba kurang dari yang harusnya. Tapi Anda harus juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Lebih-lebih di hari-hari seperti ini. Oh, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan. Walaupun demikian, Anda sebagai pemimpin perusahaan yang telah memperoleh keuntungan lewat tenaga mereka, juga harus memperdulikan mereka. Pemimpin perusahaan yang baik tidak hanya berpikir keuntungan yang diperoleh, tapi juga berpikir tentang kesejahteraan karyawannya. Bagaimana karyawannya bisa cukup hidup, bagaimana karyawannya bisa punya tempat tinggal, bagaimana karyawannya bisa kasih sekolah anak. Itu harus dipikirkan. Dan itu adalah pemimpin perusahaan yang jadi hamba Tuhan yang baik. Saudara kekasih Tuhan, ya, para pejabat pemerintah adalah hamba Tuhan yang ditugaskan untuk memelihara rakyat. Dalam kitab Roma pasal 13, di sana dikatakan bahwa pemerintah itu adalah ditetapkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan tentu melalui cara-cara yang disepakati, dan tanggung jawab mereka adalah memelihara rakyatnya. Dikatakan dalam Roma pasal 13, pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan rakyatnya. Karena itu setiap orang yang ada pada posisi pejabat pemerintah, dari level manapun Anda berada, Anda tidak hanya duduk di kursi kehormatan untuk mendapatkan kehormatan, tapi Anda ditugaskan untuk mengusahakan kesejahteraan dari orang-orang yang di bawah. Itu sebabnya baik presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, semua adalah hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk kepentingan rakyat. Dan para pejabat, ya, jangan menjadi pejabat yang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan rakyat. Korupsi dana negara, uang negara dengan miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, sementara rakyat menderita kelaparan. Itu bukan hamba yang baik, itu hamba yang jahat. Ya, karena itu terutama hai orang-orang Kristen, jika Anda ada di posisi jabatan, jadilah teladan bagi yang lain. Karena kita adalah hamba-hamba yang ditugaskan memberi makan, yang ditugaskan memelihara orang lain. Tugas orang lain penting, tapi tugas kita jauh lebih penting, karena menentukan mati dan hidup orang. Karena itu baik Anda yang jadi pejabat pemerintah, jika Anda jahat, rakyat akan mati kelaparan. Tapi jika Anda baik dan mengupayakan kepentingan rakyat, rakyat akan sejahtera. Anda jadi hamba yang baik. Terakhir, bagian keduanya adalah semua orang adalah hamba Tuhan yang ditugaskan untuk memelihara orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya, semua orang adalah hamba Tuhan yang ditugaskan untuk memelihara orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Sekali lagi, ada dua hal yang Tuhan berikan kepada yang bijaksana ini, hamba ini. Satu, tugas untuk memberi makan kepada hamba-hamba yang lain. Tugas ini amat penting, sebab kalau hamba-hamba yang lain tidak diberi mereka makan, mereka mati. Karena itu perlu mereka diberi makan. Yang kedua, hamba ini diberi hak menggunakan kekayaan tuannya untuk memelihara hamba-hamba yang lain. Ya, karena itu gunakanlah segala kekayaan Tuhan yang Tuhan titip buat Anda untuk memelihara orang lain. Kami hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan, gembala-gembala sidang, para pendeta, menggunakan kekayaan firman Tuhan memelihara rohani jemaat Tuhan. Itu poin yang kedua, ya, hamba Tuhan yang setia melaksanakan tugas dengan baik. Poin yang ketiga, upah bagi setiap hamba Tuhan. Upah bagi setiap hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan yang jahat, upahnya adalah hukuman. Ayat 48 sampai 51. Ini hamba Tuhan yang jahat, upahnya adalah hukuman. Ayat 48 sampai 51. Saya bacakan. Akan tetapi apabila hamba itu jahat
dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Hamba yang jahat itu memukul hamba-hamba yang lain. Mestinya dia beri mereka makan hamba-hamba itu, tapi sebaliknya mereka justru memukul hamba-hamba itu. Siapapun Anda yang dipercayakan pada posisi sebagai pemimpin, tugas Anda bukan memukul, tapi tugas Anda adalah memelihara. Dimanapun Anda punya posisi, bukan untuk memukul hamba-hamba yang lain. Semua orang hamba Tuhan, tapi kita ditugaskan untuk memelihara. Gembala tidak ditugaskan untuk memukul jemaat. Ya, orang tua tidak ditugaskan untuk memukul anak-anak. Anak-anak tidak ditugaskan memukul orang tua. Para guru tidak ditugaskan untuk menghina murid. Demikian juga para pemimpin perusahaan tidak ditugaskan menganiaya karyawan. Para pejabat pemerintah tidak ditugaskan menganiaya rakyatnya. Dan siapapun, sebab yang menganiaya orang lain adalah hamba yang jahat. Tidak peduli dengan alasan apa, sampai pakai alasan agama, itu tetap hamba yang jahat. Kalau mengatasnamakan agama menganiaya orang lain, itu tetap hamba yang jahat. Kalau mengatasnamakan Tuhan menganiaya orang lain, itu tetap jahat. Apalagi atas nama yang lain, atas nama kekayaan, atas nama jabatan. Ya, karena itu kita tidak boleh jadi hamba yang jahat, memukul orang lain. Saya lanjutkan ayat ini. Ya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Nah, ini hamba yang jahat. Dia diberi kesempatan menggunakan kekayaan untuk memelihara hamba-hamba yang lain, tapi dia gunakan kekayaan itu makan minum bersama dengan pemabuk. Jika ada di antara Anda yang mendengar khutbah ini dan masih biasa makan minum dengan mabuk, berhenti saudara. Jika ada di antara Anda yang mendengar khutbah ini dan masih suka pukul, suka menyiksa, apalagi membunuh orang lain, berhenti saudara. Karena itu sangat mendatangkan kengerian bagi Anda. Berhenti saudara. Saya lanjutkan ayat 50. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Tuhan besar kita Yesus akan datang segera seperti pencuri. Hari murka Tuhan akan datang seperti pencuri. Dan jika dia menemukan ada hamba yang seperti ini, hamba yang dipercayakan memberi makan pada orang lain, tapi dia memukul orang lain, dia mabuk dengan pemabuk, maka hamba yang seperti ini akan dihukum saudara. Dikatakan ya, maka Tuhan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Kalimat terakhir di ayat ini, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di mana? Di mana mereka meratap dan menggertak gigi? Di dalam lautan api yang kekal. Ketika Yesus datang dan menemukan ada hamba yang jahat, karena hamba yang jahat berkata, Tuhan belum datang, Tuhan belum datang. Dia seenaknya menganiaya orang lain, membunuh orang lain, menyiksa orang lain, menekan orang lain. Dia mabuk dengan jabatan, mabuk dengan kekayaan, mabuk dengan alkohol, mabuk dengan kejahatan. Tiba-tiba Tuhan datang. Tiba-tiba hari Tuhan datang. Seperti ketika air bah diturunkan Tuhan, atau seperti ketika belerang dan api turun atas Sodom dan Gomora. Tiba-tiba mereka kedapatan dan mereka tidak bisa selamat. Mereka dihukum.
dan dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Di sana mereka merata, mereka menggertakkan gigi dan tidak bisa berhenti dari sengsara. Dan saya harapkan Anda yang mendengarkan khotbah ini, jangan ada di kelompok hamba yang jahat ini. Jangan suka menganiaya, menyiksa orang lain, menghina orang lain, membuat fitnah orang lain. Jangan suka itu. Jangan suka hidup mabuk dalam dosa. Itu hamba yang jahat. Hamba yang baik, hamba yang baik. Ayat 46 sampai 47. Hamba yang baik berkata begini: berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Kalau Anda melaksanakan tugas Anda, saya melaksanakan tugas saya sebagai orang yang ditugaskan memberi makan, sebagai orang yang ditugaskan memelihara hamba-hamba yang lain. Ya, seperti yang saya uraikan pada poin yang kedua, berbahagialah kata ayat ini, kata Tuhan Yesus, ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saya katakan tadi, perumpamaan ini menceritakan tentang Tuhan dan orang-orang percaya padanya. Kalau saya, kalau Anda, kalau kita yang ditugaskan memberi makan, yang ditugaskan memelihara orang-orang yang dipercayakan pada kita, dan ketika Tuhan datang menemukan kita tetap setia, tetap taat, tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita, maka ayat ini berkata, perkataan Yesus berkata bahwa Tuhannya itu memberikan dia tugas untuk mengawasi segala milik kekayaan Tuhannya. Yang ini artinya, kalau kita jadi hamba Tuhan yang setia, tetap taat melakukan tugas dan tanggung jawab kita seperti poin 2 yang saya uraikan tadi, dan hal yang akan terjadi pada kita akan diberi, saudara, tugas dan tanggung jawab, diberi sebagai pengawas atas seluruh milik Tuhan. Yang artinya seluruh milik Tuhan di dunia ini Anda diperkenan untuk mengambilnya, menggunakannya, menikmatinya, dan menggunakannya untuk memelihara orang lain. Milik Tuhan dalam kekekalan, kerajaan sorga, tempatnya yang penuh kemuliaan, hidupnya yang penuh kemuliaan. Anda diperkenankan ikut menikmati. Itu sebabnya salah satu gelar orang Kristen pengikut Yesus adalah mempelai Kristus. Artinya akan seperti istri dari seorang raja, ikut serta duduk di atas tahta raja itu, ikut serta memerintah besar bersama dengan raja itu. Saudara kekasih Tuhan, saya sudah singgung dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Saudara kekasih Tuhan, kalau Anda jadi hamba yang setia, hamba yang tetap melaksanakan tugas dengan baik, Anda akan dipercayakan seluruh kekayaan Tuhan di bumi dan kekayaan Tuhan di dalam kekekalan untuk Anda ikut nikmati, karena Anda tidak mengambilnya untuk diri sendiri, tapi Anda melaksanakannya, mengambilnya untuk melaksanakan tugas. Ada banyak orang yang Anda perlu pedulikan. Karena sudah kekasih Tuhan, ya, saudara kekasih Tuhan, itulah 3 poin penting dalam perumpamaan ini yang perlu kita paham, yaitu pengertian dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang milik Tuhan dan tugasnya adalah menyenangkan Tuhan. Setia berarti tetap melaksanakan tugas dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Tugas yang diberikan Tuhan tetap dilaksanakan. Bijaksana berarti menggunakan akal budi, menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Arif, tajam pikirannya, dan pandai-pandai dalam menghadapi segala situasi ketika terjadi kesulitan. Karena itu jadilah hamba Tuhan yang bisa. Dan saudara, laksanakan tugas Anda sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan memelihara orang-orang lain. Dan jika Anda melakukan itu, Anda menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu teruslah menjadi hamba Tuhan yang rendah hati dan setia serta bijaksana.
dimanapun Anda berada, kapanpun dalam situasi apapun, tetaplah jadi hamba Tuhan yang rendah hati, setia dan bijaksana. Laksanakanlah tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, ya, tidak setengah-setengah, dengan sungguh-sungguh setiap tugas yang dipercayakan, karena tugas kita memberi makan dan itu menentukan. Jangan biarkan orang lain di bawah tanggung jawab Anda mati. Kami para gembala sidang tidak boleh membiarkan jemaat mati kelaparan secara rohani. Harus mereka kenyang dan hidup. Jika Anda melakukan hal-hal itu, maka Tuhan pasti ketika Dia datang, bahkan Tuhan melihat Anda sedang melakukan tugas dengan baik. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah tidak melihat apapun. Tuhan selalu melihat segala sesuatu. Peristiwa yang terjadi sebelum yang sudah masa lalu tampil di hadapan Tuhan seperti sedang terjadi. Peristiwa yang akan terjadi di depan tampil di hadapan Tuhan seperti sedang terjadi. Apa yang terjadi dalam kegelapan tampil di hadapan Tuhan dengan terang benderang. Dan jika Anda melaksanakan tugas dengan baik, Tuhan melihat dan melihat dan melihat, tidak ada yang sama. Dan karena itu setialah. Dan jika itu terjadi, maka Tuhan pasti mengangkat Anda untuk dipercayakan kepada kekayaan Tuhan, dipercayakan untuk menikmati kekayaan Tuhan, dipercayakan atas kekayaan Tuhan, baik kekayaan dalam dunia ini maupun kekayaan akan datang. Dengan kata lain, baik janji untuk hidup di dalam dunia ini maupun janji untuk hidup dalam kekekalan itu digenapi bagi Anda. Ya, Tuhan, jika Tuhan datang ini, ya, karena Tuhan sudah hampir datang. Jika Tuhan datang menjemput saudara secara pribadi, maka Tuhan pasti membawa Anda masuk dalam Firdaus bersama Bapak Abraham. Dan jika Tuhan datang dengan hari Tuhan yang besar, hari penghakiman dunia ini, hari di mana ketika ya guru berbunyi dan bumi ini lenyap dengan unsur-unsurnya dalam nyala api. Jika Tuhan datang menghukum dunia ini secara massal dengan murka, maka Dia akan menyelamatkan Anda seperti Dia menyelamatkan Nuh ketika Dia menghadirkan air bah. Dia akan menyelamatkan Anda seperti Dia menyelamatkan Lot ketika Dia membinasakan kota Sodom dan Gomora. Dan jika Tuhan datang mengangkat gerejanya, entah Anda sudah mati atau masih hidup, Anda akan mendengar bunyi sangkakala itu. Anda akan mendengar suara penghulu malaikat. Dan Anda akan diubah, dibangkitkan dari bawah. Anda akan terangkat, ya, diangkat bersama-sama semua orang-orang saleh. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan kita akan dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu saudara kekasih Tuhan, marilah kita setia dengan Tuhan. Mari kita setia memberi makan, memelihara orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena upah sedang menanti Anda. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Salam. Puji Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu sudah diberkati. Jadilah hamba Tuhan yang setia atas kepercayaan, maka kita akan diangkat kepada kepercayaan yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.